Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Komang Setiawan dari SMK Negeri Manggis yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karangasem, Bali. Saat ini saya akan mencoba berbagi mengenai diseminasi budaya positif yang merupakan kolaborasi dengan sesama anggota calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karangasem SMK Negeri Manggis. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat datang di restoran SMK Negeri 1 Manggis dalam acara Diseminasi Budaya Positif kolaborasi calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Manggis Kabupaten Karangasem, Sabtu 20 Januari 2023. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Manggis, yang kami hormati Bapak Ibu pemateri diseminasi, yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Manggis. Adapun susunan acara pada hari ini: pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya; ketiga, doa; keempat, sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Manggis sekaligus membuka acara diseminasi secara resmi; kelima, pemaparan materi diseminasi oleh pemateri; keenam, diskusi; ketujuh, penutup. Hadirin yang kami hormati, pembukaan telah kita lalui bersama. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohonkan untuk berdiri. Kepada petugas disilakan. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohonkan untuk tetap berdiri. Acara dilanjutkan dengan doa. Kepada petugas disilakan.
Doa. Mohon izin, doa kami dalam doa agama Hindu. Untuk agama lain, kami mohon dapat menyesuaikan. Om Swastiastu. Om Mawighnamastu Namo Buddhaya. Om Aditya Sya Param Jyoti Rakta Teja Namostute Sweta Pangkaja Madhyasta Bhaskaraya Namostute. Om Rang Rinsyah Paramo Siwa Raditya Namo Suwaya. Om Yang dalam perwujudan sebagai Siwa Raditya pada hari ini, Sabtu 28 Januari 2023, dalam rangka diseminasi budaya positif kolaborasi calon guru penggerak Angkatan 7 SMK Negeri 1 Manggis Kabupaten Karangasem, kami memuja. Tuntunlah kami mengikuti jalan yang terang. Bimbinglah kami dari yang tidak benar menuju yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang, sehingga kami terhindar dari tingkah laku yang tidak benar. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, hanya kepadamu-lah kami memanjatkan doa dan memohon anugerah. Berikanlah kami keselamatan. Lindungilah kami dari hal-hal yang tidak baik. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pemaaf, ampunilah kami, ampunilah segala kekeliruan kami, dan bebaskanlah kami dari segala dosa. Om Sidirastu Tatastu Nama Suwaha. Om Dewa Suksema Parama Cintya Nama Suwaha. Om Santi 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 Om. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Manggis sekaligus membuka acara diseminasi secara resmi. Kepada Bapak disilakan. Cek satu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak, Ibu Manajemen Sekolah, Wakasek, Asisten, Kaprok yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu guru, juga peserta diseminasi didik bulat, terutama calon guru penggerak Angkatan ke-7 yang saya hormati. Acara ini kalau tidak salah sudah yang ketiga kali kalau salah. 4 kali ya, 4 kali. Pertama Pak Adi, yang kedua Pak Yas, ketiga Pak Udah ya. Sekarang yang keempat. Tentunya semakin kedepannya ya, kualitas acara semakin lebih baik ya. Hari ini persiapannya luar biasa, dari A sampai Z sudah sedemikian rupa dipersiapkan, karena keberhasilan itu banyak hal, salah satunya dipengaruhi oleh persiapan itu sendiri, kemudian konten materi itu sendiri, dan tentu yang paling berperan nanti yang bersangkutan. Maksud saya, saat ini sudah ada 6 ya, 6 termasuk 6 CGP. Walaupun saya bukan salah satunya,
ya, karena persyaratan memang tidak memenuhi syarat untuk CGP, jadi tidak bisa ikut. Namun sekilas saya mengikuti apa itu CGP, ya, atau calon guru penggerak, dan pada akhirnya akan menjadi guru penggerak. Kalau yang di sini di SMK 1 Manggis, kalau nggak salah Pak Adi sudah ya, sudah hilang C-nya kan? Pak Yas sudah hilang C-nya? 31 Januari pengumuman. Oh, berarti belum. Pak Yuda juga belum. Berarti yang satu-satunya sudah hilang C-nya ada Pak Adi, nanti menyusul Pak Yas sama Pak Yuda. Ya. Dari teori teori yang saya baca, yang saya ikuti walaupun hanya sekilas, menurut saya kalau ini bisa diterapkan nanti, apa itu guru penggerak, dan salah satunya materinya adalah ini, kontennya yang mesti dipahami, diresapi, dan pentingnya adalah diaplikasikan. Kalau ini bisa, saya yakin perubahan yang signifikan akan terjadi di sekolah ini. Ya, memang karena baru sedikit, baru 6, baru 1 yang sudah hilang C-nya, sudah guru penggerak. Nanti itu juga akan menyusul lagi 5 hilang C-nya, jadi resmi menjadi guru penggerak. Dari segi persentase memang masih kecil, karena memang berat, ibarat mendorong mobil tronton yang besar mogok, kita mendorong dengan 6 orang memang agak berat. Saya harapkan dengan terus didengungkan, disosialisasikan, walaupun secara informal dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, mudah-mudahan guru-guru yang lain tergerak hatinya untuk mengikuti program CGP ini. Karena program CGP ini sebenarnya bagus menurut saya, namun tidak bisa dipaksakan harus ikut. Kalau memang tidak tergerak dari diri sendiri, itu tidak mungkin. Intinya memang harus dari sendiri dulu tergerak, baru berbuat untuk bisa menggerakkan diri sendiri dan menggerakkan lingkungan, terutama menggerakkan lingkungan pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Saya berkeyakinan teman-teman guru yang sudah mengikuti ini memang murni dari hati nurani untuk mengikuti program ini. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi tujuan pokok daripada guru penggerak bisa diaplikasikan, bukan hanya sekedar teori untuk dihafalkan. Apalagi yang sering saya ikuti ini masalah budaya positif. Jadi dengan budaya positif, apapun itu bisa kita merespon dari segi positifnya. Karena hidup ini tidak mungkin positif saja, pasti ada keseimbangan antara positif dan negatif. Namun disinilah kemampuan Bapak Ibu guru kita semua bagaimana merespon yang negatif itu dari sisi positifnya. Kalau kita merespon sesuatu terus dari segi negatifnya, otomatis lama-kelamaan akan menjadi negatif. Namun kalau kita merespon sesuatu negatif apapun itu, tapi kita respon dari segi positifnya, pasti lama-kelamaan akan terwujud yang lebih positif lagi. Nah, kemampuan ini memang tidak bisa serta-merta, pasti butuh proses. Sehingga itulah CGP ini diproses begitu lama. Apalagi yang angkatan awal 9 bulan kalau salah. 9 bulan berarti ya? Yang angkatan berikutnya berapa? 6 bulan. 6 bulan. Mungkin asumsinya yang angkatan berikutnya itu karena sudah banyak dapat imbasan dari senior-seniornya yang terdahulu, sehingga mungkin itu dipandang oleh pemerintah cukup 6 bulan. Bisa jadi nanti diperpendek lagi karena sudah terus ada pengimbasan seperti contoh hari ini. Ya, Bapak Ibu kan masih banyak yang di sini belum CGP. Mungkin nanti disusul yang berikutnya. Pak Pun sudah ya? Belum. Pak Ibu Has, Ibu Dwi belakang, Pak Amar sudah? Baru proses Pak. Oh, berarti sudah proses. Ya, syukurlah. Dan yang lainnya, ya. Nanti yang memenuhi syarat tolong ikuti dengan kesadaran sendiri, oke?
Yang yakin kalau mengikuti dengan kesadaran sendiri pasti hasilnya beda, tentu yang lebih baik. Diseminasi pada intinya adalah mengimbaskan hal-hal positif dari apa yang menjadi materi pokoknya. Mudah-mudahan kita semua yang tidak ikut karena hal tertentu tidak bisa ikut TGP, setidaknya mendapat diseminasi bisa mengikuti budaya positif yang ditularkan ini, dan bisa kita terapkan di dalam proses pengelolaan pendidikan, terutama di dalam pengelolaan pembelajaran. Karena tujuan pokok TGP ini adalah bagaimana pembelajaran lebih berkualitas, itu yang dipentingkan, sehingga output yang dihasilkan lulusan anak-anak kita lebih baik ke depannya. Nah, untuk bisa itu tentu kita selaku guru harus lebih baik dulu. Nah, semoga apa yang menjadi tujuan pokok TGP ini, dan semoga juga diseminasi yang dilaksanakan hari ini dapat kita serap materinya, dapat kita implementasikan dalam keseharian kita mengelola pendidikan di sini. Dan Astungkare kedepannya SMK Negeri 1 Manggis bisa lebih maju lagi, terutama di bidang akademisnya. Begitu saja, biar tidak banyak meminta waktu karena materinya cukup lumayan banyak. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, atas asuh Kerja Warunugraha Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, acara diseminasi kolaborasi calon guru penggerak angkatan ke-7 SMK Negeri 1 Manggis Kabupaten Karangasem bertempat di restoran SMK Negeri 1 Manggis saya buka secara resmi. Selamat mengikuti. Oke, waktu itu Pak. Demikianlah sambutan Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Ibu Pemateri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karangasem. Kepada Bapak Ibu disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini adalah peserta CGP Angkatan 7 SMK 1 Manggis. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka tadi dan menghadiri diseminasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bersedia meluangkan waktunya yang cukup padat dalam hal mengajar dan sebagainya mengikuti diseminasi kami. Saya berdiri di sini mengawali bukan karena bagaimana, tapi karena bapak-bapak di peserta yang lain katanya saya paling tua, jadi saya didahulukan. Kemudian dari segi ilmu yang kami dapatkan di sini sudah ada fasilitator, sudah ada guru penggerak yang sudah mengantongi sertifikat. Mungkin ilmu saya sangat jauh, tapi saya berusaha untuk menyampaikan karena ini merupakan suatu tugas dari modul aksi nyata kami. Yang walaupun ilmu saya hanya seujung kuku, tapi mudah-mudahan apa yang saya sharing nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian tidak lupa juga untuk mohon masukannya bagi Bapak Ibu yang sudah lebih banyak mendapatkan ilmu apa yang bisa saya sampaikan. Nah, karena biasanya dibaca. baik Bapak Ibu, nah, materi yang akan kita bawakan atau sharing adalah yang pertama itu paradigma belajar. Paradigma belajar yang akan
kita sharing bersama adalah dari yang terakhir adalah segitiga restitusi. Topik ini nanti kita akan sharing bertiga, yaitu dengan Pak Komang Setiawan dan Pak Haris. Dasar pendidikan Ki Haja Dewantara adalah yang pertama menuntun. Jadi kita sebagai guru diharapkan dapat menuntun peserta didik. Itu bagaimana dengan cara menuntunnya? Yaitu dengan ini, Ing Arso Sung Tulodo, kemudian ada Ing Madio Mangunkarsa, kemudian ada Tuturi Handayani. Jadi kita zamannya kalau dulu guru itu mengajar dengan cara membentak, memarahi siswa, tetapi dengan dasar pendidikan Ki Haja Dewantara ini diharapkan model pembelajaran seperti itu sudah tidak lagi diterapkan. Kita diharapkan melakukan pendidikan itu menggunakan ini, berada pada posisi ini, yaitu pendidik berada di depan memberikan teladan, kemudian berada di tengah memberikan semangat kepada peserta didiknya, kemudian memberikan dorongan dari belakang. Nah, menurut Ki Haja Dewantara itu peserta didik sudah memiliki potensi-potensi yang sudah dibawa dari sejak lahir. Jadi kita sebagai guru kembali ke sini melakukan pendidikan itu harus berpihak pada siswa. Maksudnya begini, kita tanyakan kepada siswa apa yang dia mau. Misal seperti saya yang melakukan yang kuliner, dalam praktek ada KD, kemudian kita akan berikan ke siswa memilih resep sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, kita tidak bisa memaksakan, nah kamu harus mengerjakan A, B, C, tidak. Jadi menurut Ki Haja Dewantara itu kita harus melakukan pembelajaran berpihak pada siswa. Jadi kita berikan pilihan-pilihan resep atau siswa tersebut memilih resep sendiri, kemudian itu dipraktekkan. Karena resep dipilih sendiri, siswa akan senang melakukan praktek. Karena sudah senang, otomatis kompetensi akan dikuasai oleh siswa tersebut. Bagaimana dengan teori? Kalau Bapak Ibu di kelas mungkin ditawarkan siswanya model pembelajaran yang bagaimana diharapkan oleh siswa. Apakah dengan diberikan teori, apakah diberikan praktek terlebih dahulu, atau belajar di luar kelas? Itu masuk daripada berpihak pada siswa. Kemudian dasar pendidikan Ki Haja Dewantara juga mengharapkan budi pekerti yang ditonjolkan atau menjadi harapan agar siswa memiliki akhlak yang baik. Kemudian sebagai petani, jadi seorang guru tidak akan bisa mengubah karakter daripada siswa. Dianggap siswa itu adalah sebagai benih-benih atau bibit-bibit unggul. Kemudian ditanam. Nah, kita dia sebagai petani di sini adalah bagaimana memberikan pupuk, bagaimana merawat bibit tersebut sehingga menjadi unggul. Jadi tidak bisa misalnya bibit itu bibit jagung diubah menjadi bibit gandum, itu tidak bisa. Jadi kalau bibit itu sudah jagung, kita akan pupuk, kita akan memberikan segala vitamin dan sebagainya, dia akan tumbuh menjadi bagus, menjadi jagung yang unggul. Jadi siswa itu sudah membawa karakternya masing-masing. Bagaimana kita nantinya akan memberikan pembelajaran kepada siswa sehingga siswa itu menjadi siswa yang sesuai dengan tuntutan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini menyangkut tentang kebun kehidupan. Jadi siswa itu
kita mendidik siswa diharapkan dia akan nanti memiliki bekal yang bisa digunakan pada kehidupan selanjutnya, karena siswa itu tidak berhenti dia belajar pada sekolah tempat kita mengajar, nanti dia tamat, dia terjun kepada kehidupan yang nyata, dia bisa bermanfaat. Nah, Ki Hajar Dewantara berpesan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, kebudayaan dan pendidikan adalah suatu kesatuan yang utuh. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Nah, mimpi kita sebagai bangsa, sehingga kita bisa mulai kerjakan dari apa yang kita kerjakan di pendidikan, karena kita berada pada dunia pendidikan. Ini adalah harapan daripada pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu masa lampau kita bisa menuntun, kemudian masa kini menciptakan kolaboratif, reflektif dan kritis, kemudian masa depan diharapkan siswa itu akan memiliki rasa penuh kasih sayang, hati jujur, karena budi pekerti tadi yang diutamakan, sehingga keselamatan dan bahagia itu akan tercapai oleh siswa tersebut. Paradigma belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tugas tanggung jawab guru bagaimana menciptakan suatu yang lingkungan positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, dari kebiasaan positif ini akan tumbuh menjadi karakter baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter ini akan membentuk suatu budaya positif. Nah, saya yang dari bulan Juli ada di sekolah ini sudah melihat bahwa sekolah ini sudah memiliki budaya positif. Banyak hal yang saya ikuti yang pada sekolah ini yang tidak ada di sekolah lain. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu kita tingkatkan lagi budaya positif yang ada di sekolah ini yang sudah sangat baik. Kemudian siswanya juga sudah saya lihat santun sekali, walaupun saya tidak mengajar di kelas itu, tetapi disapa selamat pagi, Om Swastiastu, mereka senyum. Nah, itu yang merupakan suatu luar biasa pada yang saya tangkap pada sekolah ini, karena tidak semua siswa bisa atau tidak semua sekolah bisa menerapkan hal seperti itu. Nah, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu disiplin. Apa sih disiplin itu? Nah, disiplin di sini adalah artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang ingin atau apa yang dia hargai. Belajar di sini misalkan kita tepat waktu datang ke sekolah, berarti kita belajar menggunakan waktu sebaik-baiknya. Itu makna daripada disiplin. Nah, mudah-mudahan dari yang kita sharing di sini tercipta disiplin yang lebih tinggi lagi, yang tadinya sering terlambat mungkin datang ke sekolah lebih berubah menjadi ke yang lebih positif. Karena bagaimanapun juga kalau tidak ada motivasi dari dalam diri sendiri untuk menciptakan disiplin ini, tidak akan bisa tercapai. Nah, untuk motivasi nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, ini paradigma
sudah, kemudian disiplin positif sudah. Untuk motivasi akan dibawakan oleh Pak Haris. Nah, Pak Haris ini adalah jagonya motivasi, karena melihat wajahnya saja kita sudah termotivasi. Baik, untuk waktu, karena kita mendapatkan waktu yang singkat, silakan Pak Haris, untuk waktu saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya dari Ibu Widya laku pemaparan materi yang pertama. Izin Bapak Kepala Sekolah atas waktunya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti diseminasi ini. Kemudian anak-anak, terima kasih atas bantuannya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Jadi karena saya paling mudah dikasih 3 materi. Dari Ibu dan Bapak tadi cuma 2 materi seperti itu ya. Ya, yang lebih kecil lebih unggul gitu ya. Oke, baik, langsung saja di sini dari saya perkenalkan, nama saya Inenga Aris Pratama selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Karangasem ya. Jadi kalau kita lihat, saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini sifatnya saya itu adalah sharing kepada Bapak Ibu ya, mengingat saya masih muda seperti itu. Jadi materi ini ada 3, yaitu teori motivasi, kemudian adanya keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita lihat dalam diri kita, dalam 3 manusia itu ada 3 motivasi yang dimiliki. Yang pertama itu adalah motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi kenapa dikatakan menghindari hukuman? Nah, orang yang memiliki motivasi menghindari hukuman ini biasanya memiliki pernyataan seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah salah satu motivasi untuk menghindari hukuman. Dalam motivasi menghindari hukuman, dia termasuk dalam motivasi eksternal. Yang kedua, ada motivasi mendapatkan imbalan. Jadi orang yang memiliki motivasi mendapatkan imbalan artinya dia untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Di mana yang memiliki motivasi ini dia memiliki pernyataan seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Yang ketiga, ada motivasi menghargai diri sendiri, yang dimana menghargai diri sendiri ini menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi pada motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi yang lebih tinggi daripada motivasi yang pertama maupun motivasi yang kedua. Dan ini nantinya akan menjadi yang namanya disiplin positif. Jadi orang yang memiliki motivasi ketiga ini dia dikenal dengan motivasi internal, karena motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Ada pernyataan seperti ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang dikatakan sebagai motivasi internal dari dirinya sendiri. Kemudian ada yang dikenal dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi menurut Arifin Korn yang bukunya dimuat pada tahun 1965, di sana menyatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Di mana dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, kayak gimana sih yang dimaksud dengan penghargaan atau dihukum itu? Kita bisa lihat dari poin-poin ini. Dari Korn menyatakan dari pengamatan yang dia lakukan bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya penghargaan itu boleh dilakukan jika tertentu dengan jangka pendek. Tetapi jika penghargaan itu dilakukan terus-menerus jangka panjang, itu akan menimbulkan hal negatif. Kemudian penghargaan bersifat menghukum. Kenapa bisa dikatakan penghargaan bisa sifat menghukum? Contohnya seperti ini.
ketika kita memberikan ranking kepada siswa, kemudian dari dirinya menjadi ranking 1 itu pasti menunjukkan hal positif. Ketika dia mendapatkan ranking nomor 2, itu akan menghukum dirinya. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan rasa kekecewaan. Saya tidak bisa mendapatkan ranking 1, tapi saya mendapatkan ranking 2. Itulah yang menumbuhkan rasa kekecewaan dalam dirinya. Makanya dikatakan penghargaan bersifat menghukum. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini ada riset yang menyatakan bahwa pada saat itu ada seorang guru yang menampilkan sebuah gambar wajah yang dimana kurang lebih anak itu berusia 9 tahun, dan pada saat itu gambar yang ditayangkan itu memiliki wajah yang sama. Nah, di saat siswa itu memberikan jawaban, dia diberikan hadiah. Hadiahnya itu berupa uang. Dan teman yang tidak menjawab tidak diberikan penghargaan. Dari hasil itu dikatakan bahwa yang lebih banyak mendapatkan kesalahan adalah orang yang mendapatkan penghargaan tersebut. Kenapa? Karena ketika dia menjawab, karena penghargaannya itu besar berupa uang, dia akan cepat-cepatan tanpa memikirkan dampaknya. Itulah yang dikatakan sebagai penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Kenapa bisa dikatakan tidak efektif? Itu kita lihat dari penghargaan yang diberikan. Ketika seorang anak ini terus diberikan penghargaan, kemudian dia ingin mendapatkan timbal baliknya, harus ada persyaratannya, maka dia akan berlomba untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Tetapi kalau tidak ada hasilnya, dia tidak akan mencari penghargaan tersebut. Itulah yang dikatakan penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini paling penting. Ketika kita memuji seorang di depan orang banyak, itu akan menimbulkan iri dari temannya kepada orang yang kita puji. Artinya ketika kita ingin memuji seseorang di orang yang banyak, memujilah dengan keseluruhan, bukan memuji dengan satu orang. Kenapa? Karena dengan memuji satu orang di depan orang banyak, mungkin orang yang dipuji itu rasa bangga, tetapi teman yang tidak dipuji akan merasa iri. Itu yang dikatakan sebagai penghargaan merusak hubungan, apalagi hubungan status gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada bentuk program kebajikan atau yang dikenal dengan nama apresiasi. Ya, jadi mungkin kita sebagai guru sudah mengenal yang namanya apresiasi. Jadi apresiasi itu adalah dalam pemberian apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ada 5 apresiasi yang mungkin bisa kita lihat. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Artinya pengakuan itu dilakukan semuanya, tapi di sini dengan bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi kalau hari ini memberikan apresiasi, besok lagi berikan apresiasi. Kemudian fokus pada proses, karena proses itu perlu waktu. Nah, ini adalah contoh apresiasi dalam kebajikan. Ya. Kita bisa lihat ada beberapa kata-kata yang mungkin bisa kita ikuti dalam mengapresiasi seseorang. Contoh kalimat pembuka. Kemarin saya perhatikan. Jadi ketika kita ingin memberikan apresiasi kepada seorang anak, kita lihat kegiatan apa yang dia lakukan. Kata pembukanya adalah seperti ini. Kemarin saya perhatikan. Saya menghargai usahamu. Terima kasih untuk usahanya. Itu adalah kalimat pembuka. Kemudian apa nilai kebajikannya? Rasa empati besar sekali. Rasa empatimu besar sekali. Rasa tolong menolongmu besar sekali. Ini yang akan kita munculkan. Kepedulianmu sangat luar biasa. Kepedulianmu sangat dihargai. Kemudian rasa tanggung jawabmu sangat tinggi. Itu adalah nilai kebajikan yang perlu kita tekankan.
Kemudian lihat situasinya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, itu jenis kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi inilah salah satu apresiasi yang mungkin perlu kita tumbuhkan. Jadi ada 3 poinnya. Pertama, mulai dari pembukaannya, kata-kata pembuka. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan. Yang ketiga, lihat situasinya. Nah, di sini sesuai dengan yang ada di slide, adanya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa dikatakan bahwa hukuman dan konsekuensi itu sama. Tetapi ada yang mengatakan hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Apa perbedaannya? Kita lihat dari tabel ini. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh misalkan, Pak Setiawan menghukum siswa di lapangan, disuruh push up, itu adalah hukuman. Jadi dia memberikan sakit kepada siswa tersebut. Tapi syukur anak di sini ketika sakit dia senyum-senyum, terima kasih Pak, gitu ya. Itu dulu ya. Kemudian konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Jika kamu terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, itu nanti untuk posisi guru akan dijelaskan oleh Pak Setiawan. Itu terkait tentang institusi. Ya, posisi kontrol guru juga di sana. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Contohnya misalkan itu adalah memberikan kata-kata kasar, kata-kata yang menyinggung perasaan anak tersebut. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi bisa dikatakan antara hukuman dan konsekuensi itu memiliki perbedaan, bukan dikatakan sama. Kemudian kalau kita lihat, hukuman itu bersifat paksaan, dipaksa. Kalau konsekuensi itu memberikan stimulus dan tanggapan. Nah, itu beberapa yang termasuk perbedaan hukuman dan konsekuensi dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut, nah ini ada beberapa tindakan guru yang kita bisa nyatakan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Dari kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba Pak Yas, termasuk hukuman apa konsekuensi? Yang mana ini? Yang nomor 1 ya. Oke Pak Yas, fokus. Saya ngobrol soalnya tadi. Oh ya, oke. Oke Pak Ayah kan tadi sudah saya jelaskan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalimat yang pertama ini apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Oh, ini hukuman. Iya, hukuman. Ya, hukuman. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, apakah ini termasuk konsekuensi? Tidak, ya, ini termasuk daripada hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman apa konsekuensi? Guru penjas tuh. Apa itu? Ya Pak Di apa? Hukuman. Ya, jelas hukuman. Oke, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Nah, ini baru konsekuensi nih. Oke Bu Krisna, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Itu kata kelas Calon ya, calon. Oke. Kemudian membersihkan, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena
tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti dia termasuk hukuman. Ya, mohon maaf, slide-nya kurang. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan. Ya. Kalau dari kata-katanya ini bisa dikatakan sebagai hukuman, tapi karena di sini sudah ada kesepakatan. Kenapa? Kalau datang terlambat lebih dari 2 kali, dia harus mengelilingi lapangan. Itu adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sudah adanya kesepakatan. Kalau belum ada kesepakatan, itu adalah hukuman. Oke, lanjut. Nah, ini yang topik kedua adalah keyakinan kelas. Ya, jadi di sini saya sudah menerapkan keyakinan kelas pada kelas yang sudah saya ajar. Ya, di sini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kalau kita lihat menurut teori Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bagaimana proses keyakinan kelas? Jadi seperti ini. Kalau kita lihat dalam tabel ini, peraturan seperti ini bunyinya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau narkoba Bali beda gitu ya. Ini narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau dilihat dari kata ini termasuk kata yang negatif. Harusnya kalau kalimat positifnya, berjalanlah di atas koridor. Kemudian keyakinan kelasnya bagaimana? Nah, ini adalah nilai-nilai universalnya. Ada tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, keamanan. Itu adalah nilai-nilai universal dalam keyakinan kelas. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal seperti tadi, tanggung jawab, komitmen, kesehatan, keamanan. Itu adalah nilai-nilai atau pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti tadi. Kalau peraturannya dilarang berlarian di atas koridor, harusnya kalimat positifnya berjalanlah di atas koridor. Itu yang dimaksud dengan bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas yang saya sudah ajar. Dari mulai siswa menulis hal-hal yang diharapkan dalam pembelajaran, kemudian
guru bersama siswa merangkum dan mempertegas keyakinan yang disepakati. Kemudian terakhir, guru bersama siswa mendokumentasikan hasil keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah saya terapkan pada kelas 10 PKJ 1. Ya, begitu juga dengan kelas-kelas yang lainnya. Tapi yang saya dokumentasikan cukup satu kelas. Kalau semuanya bisa full layarnya seperti itu ya. Nah, materi yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita lihat semuanya memiliki kebutuhan. Ya, jadi kita bisa lihat kebutuhan itu adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya ada kesehatan, rumah, dan makan. Itu adalah kebutuhan hidup. Di sini kita bisa lihat ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, kemudian ada kesenangan. Kasih sayang. Ya, kita sebagai manusia perlu adanya kasih sayang dan rasa saling mencintai. Kalau tidak ada rasa saling mencintai, kita tidak akan lahir seperti itu ya. Jadi dalam hal ini kasih sayang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian penguasaan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Jadi pada penguasaan ini meliputi harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian kebebasan. Jadi namanya sudah bebas, jadi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu yang dimaksud dengan kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan cara bermain, tertawa, itu adalah salah satu kebutuhan daripada manusia. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan teman, janganlah cemberut, saling tertawa, ya, saling tersenyum seperti itu, ya. Ini saling menertawakan. Oh, beda ya, saling menertawakan dengan tertawa, ya. Oke, ya. Oke ya, Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan dari saya dari 3 topik yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Setiawan dengan topiknya posisi kontrol dan segitiga institusi. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu guru. Untuk waktu saya persilakan. Baik, tepuk tangan dulu Pak Aris pertama. Selamat pagi Pak Ibu. Pagi. Masih semangat? Masih nggak bisa. Ya, Bapak Kepala Sekolah sudah diberikan kesempatan untuk kita diseminasi. Tapi sebelum saya lanjut, mohon izin Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Pandangan ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, contohnya semangat luar biasa. Saya jawab. 1, 2, 3. Ulang ya. Semangat luar biasa. Kurang kompak. Oke, kurang kompak. Ulang. Oke, sekali ya. Jangan lebih semangat ya. Semangat. Di sini lalu dikit biar lebih. Oke, siap. 1, 2, 3. Semangat luar biasa. Bahkan saya Kemal Setiawan, juga satu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karangasem. Termasuk juga adik-adik pengurus Soka yang sudah mensupport kegiatan dari kemarin sampai nanti juga ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi kepada Bapak Ibu semuanya tentang posisi kontrol dan segitiga institusi. Kita patut berbangga di sini ada Pak Yas dan Pak Yuda selaku fasilitator yang sudah
sangat mendalami ilmu ini, jadi mohon masukan sekiranya saya atau kami ada hal yang kurang pas, jadi mohon masukannya. Demikian juga Pak Adi yang baru selesai pendidikan guru penggerak, sekiranya ada masukan nanti, karena kami baru belajar kurang lebih 2 bulan Bapak Ibunya, masih panjang jalan kami. Semoga dengan masukan Pak Ibu semuanya kita saling berbagi, saling bergerak, menguatkan masing-masing, kita bisa membangun Sekolah Manggis dalam satu aspeknya budaya positif. Untuk yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Bu Widya dan Pak Aris tentang bagaimana motivasi anak-anak, ada motivasi eksternal atau internal. Nah, kita sebagai guru ataupun orang tua di rumah, ketika kita mendampingi anak-anak kita pasti pernah menghadapi anak kita mengalami permasalahan ataupun melenceng dari disiplin yang kita harapkan selaku guru atau orang tua di rumah. Secara tidak langsung kita memposisikan diri kita menurut dari Widya, dia ada dosen soal psikologi, dari risetnya bahwa terdapat 5 posisi kontrol ketika kita menerapkan diri sebagai seorang guru, orang tua ataupun dalam sebagai atasan. Misalkan kelima itu adalah dari sebagai penghukum, kemudian ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekiranya mungkin Pak Ibu bisa membayangkan selama ini saya di mana sih, seringnya di mana. Karena bisa jadi kita di seringnya di posisi ataupun bisa semua posisi. Bagi Bapak Ibu yang belum paham secara mendalam, saya akan coba menjelaskan. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan diri, saya di mana sih seringnya mendampingi anak-anak saya. Yang pertama, posisi penghukum. Jadi biasanya ketika kita memposisikan itu sebagai penghukum, cita-cita adalah biasanya guru itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tujuannya memberikan suatu ancaman, tekanan, pressure kepada anak-anak dengan harapan si anak itu mau menuruti kemauan gurunya untuk mendisiplinkan diri. Jadi dia memberikan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, ciri khasnya bagaimana? Biasanya menggunakan nada suara tinggi, membentak, menghardik, biasanya mata melotot, dengan jari menunjuk-nunjuk atau membentak. Itu berarti memposisikan guru sebagai penghukum. Kemudian dampak hasilnya apa kepada anak-anak? Jadi anak-anak ini biasanya dia akan memberontak, mendendam, bahkan kemudian menyalahkan orang lain. Ini mungkin Bu Dayu sering juga alami ketika kita menanyakan kesalahan, dia pasti bilang dia juga bisa. Itu seperti itu ya, kita dampingi anak-anak. Kok saya aja, dia yang salah Bu, teman saya yang ngajakin Bu. Nah, seperti itu. Jadi dia menyalahkan orang lain, tidak mau mengakui kesalahannya. Kemudian bahkan bisa mengulang kesalahan kembali, bahkan agresif. Nah, dulu saya sama Pak Haji, sama Pak Wilayah pernah mengalami ketika kita akan memberikan pendidikan disiplin, ya agresif siswanya, pernah kita alami demikian. Jadi ketika seperti inilah penghukum. Apa hasil dampaknya? Seperti menyambung dari Pak Aris pertama, ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, kita secara tidak langsung adalah pembentukan identitas siswa gagal. Karena siswa seperti ini, dia memberontak, dendam, kesal dengan gurunya. Dan juga ketika dia nurut, itu hanya termotivasi secara eksternal. Hanya tidak mau lagi dihardik, hanya tidak mau lagi dibentak ataupun dihukum oleh gurunya. Sehingga dia termotivasi secara eksternal. Kemudian, posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru-guru yang sering memposisikan dalam posisi ini, dia menggunakan kata-kata lemah lembut, memelas dengan nada sedih ataupun mengungkap yang sedih, artinya memberikan siswa itu merasa bersalah. Kok kamu seperti ini sih? Kok kamu mengecewakan Bapak? Kan buahnya saya atau sesuatu saya sampaikan, kok kamu lagi mengulanginya seperti itu. Memelas kepada anak-anak. Nah, menggunakan suara yang memelas, lalu sedih, bahasa tubuh merapat ke anak dan lesu. Seakan-akan guru itu kecewa, si anak ini tidak mau menuruti kemampuannya. Dampaknya apa sih? Murid merasa bersalah, merasa kecewa, merasa dirinya gagal, merasa dirinya sedih karena sudah mengecewakan gurunya, apalagi gurunya dikagumi atau bagaimana. Jadi seperti ini. Kemudian hal seperti ini juga secara langsung pembentukan identitas siswa juga dikatakan gagal. Terkadang juga dampaknya apa? Karena takut lagi mengecewakan gurunya, siswa ini nggak boleh lebih terbuka. Dan juga bisa jadi ketika dia salah, tidak mau mengakui kesalahannya lagi. Karena merasa takut mengecewakan guru kesayangannya apalagi. Kemudian ini juga termasuk motivasi eksternal.
dia mau berubah karena semata-mata tidak mau lagi gurunya merasa bersalah, tidak mau lagi gurunya merasa kecewa dan sebagainya. Kemudian posisi yang ketiga, ini posisi guru ketika sebagai teman. Nah, ini saya sering kita lihat banyak guru yang akrab dengan anak-anaknya. Biasanya dia guru ini tidak mau menyakiti perasaan hati muridnya. Kemudian tetap berusaha mengontrol, kemudian ramah, humoris, suka bercanda, jenaka sama anak-anak. Saya itu guru harus sering kita alami juga. Biasanya ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya dekat sama anak-anak, senyum, sapa dan sebagainya. Enak sekali. Sehingga di sini juga dikatakan ketika posisi guru sebagai teman berhasil. Kenapa demikian? Karena anak-anak ketika gurunya dianggap teman, dia akan luasa curhat, bisa dia curhat pacarnya, dia empat temannya, bisa demikian. Karena merasa sudah nyaman. Ketika ada masalah diceritakan semuanya gitu. Namun ternyata posisi ini juga punya dampak dan hasilnya. Apa dampaknya? Murid akan senang ya. Dia punya seperti teman guru ini. Dia bukan hanya guru saya, tapi teman saya juga. Tapi dampaknya apa? Ketergantungan. Ketergantungan. Siswa itu tidak mandiri. Misalkan saya menghukum si A ini dekat sama si B. Si Kengken tidak apa-apa kalau pas dia hukum saya. Nanti bapak ini akan bela saya pasti. Ketergantungannya. Ataupun salah lain, ketika si guru ini nggak sekolah ataupun misalkan dinas luar selama 3 bulan ada pelatihan, dia merasa tidak punya kekuatan di sekolah karena temannya sebagai guru nggak ada, tidak mandiri dia. Bahkan ketika punya masalah, dia karena merasa terus dibantu oleh gurunya sebagai teman, tidak bisa menentukan solusi untuk permasalahan. Sehingga dikatakan dia termotivasi secara eksternal. Dia mau berubah, saya mau baik, saya mau disiplin karena saya punya guru si A kesayangan saya, teman saya di sekolah dan sebagainya. Tapi pembentukan identitasnya berhasil. Kemudian posisi sebelumnya adalah guru sebagai pemantau. Bagaimana ciri khas guru sebagai pemantau? Ini dia mengawasi, memantau, mempertanggungjawabkan. Biasanya dia guru seperti ini menggunakan rata-rata. Seringnya di guru BK biasanya, kamu minggu lalu ini juga melanggar. Kamu kok ini melanggar lagi sudah 3 kali, sudah 4 kali melanggar. Dia pakai rok kecil, lagi pakai sepatu putih. Menggunakan data saja, berbasis data dengan nada yang formal, dengan data bahasa tubuh yang formal. Jadi dia mengawasi, memantau anak ini. Dengan tetap dia posisikan diri sebagai guru. Nah, dampaknya apa? Murid akan menyesuaikan diri jika diawasi. Misalkan guru pemantau ini dia misalkan keluar, sejadi siswa ini lagi berkuliah ataupun lagi dia pergi ataupun kembali ke posisinya. Namun ketika posisi sebagai pemantau, karena terus guru ini tidak sekedar marah, berbasis data, maka siswa itu mulai berpikir, jika saya ini akan ini, jika saya akan salah akan terkena hukuman. Jadi siswa juga tetap dikuatkan karakternya, sudah mulai dia bisa memposisikan diri, solusinya apa sih jika saya rambut saya panjang, solusinya apa? Bahkan dia guru yang sering memuji anak-anaknya seperti Pak Aris bilang, dia sudah perhitungan, kalau saya disiplin saya dapat hadiah, kalau saya tidak melanggar saya dapat hadiah, kalau saya melanggar saya dapat hukuman. Pembentukan identitas siswa ini berhasil. Namun tetap saja siswa termotivasi secara eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Semua semata-mata dari guru yang mengawasi, yang memberikan pantauan terhadap siswa itu sendiri. Kita sudah bahas 4 posisi kontrol guru. Nah, yang paling diharapkan adalah posisi guru sebagai manajer. Sampai saat ini yang paling diharapkan dan dikatakan paling baik posisinya, di mana dalam posisi ini adalah guru lebih menguatkan karakternya, lebih terfokus kepada solusi, bukan terfokus kepada kesalahan. Bukan untuk penebusan kesalahan, tapi kepada perbaikan ataupun kesalahan atas solusinya masing-masing. Jadi guru ini mendampingi, memperkuat karakter anak-anak dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Nah, kemudian dampaknya apa? Ini lebih utama, yaitu menguatkan watak atas karakter siswa dan dapat mengevaluasi dari bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika posisi inilah merupakan posisi pembentukan identitas berhasil dan bahkan siswa termotivasi internal.
karena guru mendampingi, memberikan berdiskusi, berdialog agar siswa menemukan solusinya, kemudian perbaiki diri akan lebih baik. Biasanya proses ini paling enak dilakukan melalui kegiatan yang saya akan bahas, yaitu restitusi. Restitusi ini tidak hanya bisa oleh guru, tak bapak ibu yang sudah punya keluarga, juga bisa dengan anak-anak di rumah, di mana proses ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi fokusnya bukan kita memperdebatkan dia salah atau benar, tapi memperbaiki kesalahan dia, sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Bisa seperti ini. Biasanya kalau siswa di sini dipanggil ke manajemen, Gus, kamu dipanggil Pak Setiawan ke manajemen, boleh takut? Saya sih salah, teman-temannya pasti bersorak, kenapa mengasih gitu dia. Seakan-akan ketika dipanggil itu, dia pasti bersalah, dan ketika dia kembali, dia merasa kecewa, merasa sedih, atau bahkan kesel karena ditindak atau bagaimana. Sehingga dia terkadang juga kalau mentalnya agak lemah, siswanya dia merasa malu, teman-temannya bisa bersoraki dan sebagainya. Nah, dalam institusi ini yang perlu diperbaiki ketika mereka kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya atau teman-temannya. Dalam proses ini dia dikuatkan sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam sisi tiga sisi ini memudahkan sebenarnya orang tua ataupun guru bagaimana kita menguatkan kata anak-anak dengan cara bahwa sisi ini adalah fokusnya menguatkan karakter, memperbaiki hubungan, kemudian lebih fokus kepada solusi, bukan apa permasalahan dan apa sih kenapa dia bisa bersalah. Tadi Pak Adi sudah bilang kita punya 5 kebutuhan dasar termasuk kita sendiri, bukan siswa aja. Ada power, ada kekuatan itu, kemudian love and belonging, cinta dan penerimaan, survival, bertahan hidup, kemudian fun, kesenangan, serta freedom, kebebasan. Siswa itu bersalah, siswa itu melakukan tindakan yang tidak kita inginkan karena salah satu ataupun 2 atau lebih 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Misalkan siswa itu pengen pakai rambutnya panjang, dia ingin bebas, saya ingin bebas di sekolah, terserah mau cekmek, mau apa modelnya demikian. Ketika saya potong rambutnya dia kesal karena saya memotong kebutuhan dasar freedomnya dia. Termasuk pakai sepatu bebas yang tadi Pak Beli dampingi baju dan sebagainya. Dia ingin bebas freedom, ingin bajunya ketat, seksi dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kenapa siswa itu sering kadang-kadang ribut di kelas? Kalau gurunya menggunakan monoton terus modelnya, ya udah dia ingin sebenarnya saya bisa lebih kok dibandingkan demikian. Jadi fun-nya dia nggak ada, guru nggak suka bercanda, serius di kelas, bosan dia. Jadi kebutuhan fun-nya itu dipotong oleh guru, nggak terpenuhi, mulai dia memberontak. Itu dasarnya. Kita pun demikian juga. Ketika freedom kita nggak dapat, ketika fun kita nggak dapat, ataupun power kita nggak dapat, kita ingin mengejar teman tapi nggak ada kesempatan, jadi dia kesal, itu juga kebutuhan powernya di-cut, tidak terpenuhi sehingga dia melenceng dari sebenarnya. Maka dari itu sudah demikian juga. Nah, bagaimana kita menguatkan kembali apa sih dasar siswa ini bermasalah? Kita dapat lakukan melalui segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di bagian bawah ini. Jadi biasanya dengan tahapan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita panggil bisa anak-anak, ajak dialog, bisa lebih enak kita empat mata ya. Saya pernah coba praktek kemarin 2 kali, jadi kita bisa dialog dalam tahap menstabilkan identitas. Seperti misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, satu demikian juga tidak ada yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian tahap kedua, disebutkan lebih jelas lagi, ada tahap validasi tindakan yang salah dari sisi kiri. Misalnya di dalam bentuk kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah saya yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Menyambung tadi yang Pak Aris sampaikan tentang keyakinan kelas. Kira-kira pas sampai telah kita sepakati dan kamu ini jadi soal seperti apa. Nah, sedangkan lebih rinci ini. Nah, pertama misalkan kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita dulu stabilkan identitas. Nah, kita bisa jangan fokus langsung ngeplek menyalahkan kenapa sih kamu terlambat, kenapa sih kamu pakai sepatu putih, kenapa sih kamu panjang, kenapa kamu nggak pernah sekolah. Nah, jadi kita stabilkan identitas mereka dengan cara ya deh, semua orang pernah punya salah. Pak pun juga demikian. Jadi kita stabilkan identitas. Jangan merasa kita langsung ujuk-ujuk langsung mencerca kesalahan mereka. Kita stabilkan identitas. Apa tujuannya ini? Adalah untuk membuka hubungan dengan siswa. Karena kalau siswa nggak mau terbuka,
apapun nggak mau dia ungkapkan, close main langsung. Sehingga ketika demikian ini akan susah. Jadi perlu tambahkan kita di awal bagaimana kita menstabilkan identitas anak-anak. Nah, setelah stabil, mereka merasa mereka diomongi, mereka merasa dituntun, didampingi, kita lanjutkan dalam validasi tindakan yang salah. Kita gali di sini yang seperti saya katakan tadi, kebutuhan dasar apa sih si anak ini yang nggak terpenuhi? Apa sih alasan tindakan anak-anak? Kamu kenapa sih melakukan hal ini? Apa yang menjadi alasan kamu bertindak seperti ini? Saya yakin kamu bisa lebih baik dari ini. Kita tanyakan ke mereka, apa sih motifnya dia bertindak tidak disiplin dan ini. Dengan begini, dia akan boleh bertanggung jawab sehingga tahapan nanti ketika menanyakan keyakinan. Ketika dia sudah mengungkapkan, saya melakukan hal ini karena alasan seperti ini, jadi kita tanyakan kembali tentang keyakinan kelas. Ini sangat penting sebenarnya. Pak sudah jelaskan tentang keyakinan kelas. Setiap guru diharapkan punya keyakinan kelas. Ini merupakan kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi guru tidak bisa sebagai power, artinya semua di kelas guru berkuasa nggak bisa. Semua hal yang di kelas merupakan suatu kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Misalkan ketika siswa terlambat, langsung gurunya marah. Ada kesepakatannya kapan harus dikumpul. Dan demikian harus tertulis kalau bisa. Biasanya kalau tertulis itu ingat. Kalau saya kemarin menerapkan di semester lalu, ketika sudah terlambat, coba baca deh apa keyakinan kelas kita di TKJ 1 dan TKJ 2. Dia tahu ya Pak. Bapak kasih saya durasi 1 hari saja. Ini berapa hari? 1 minggu Pak, 2 hari lah. Kita mulai. Nah, ketika demikian, jadi mereka sudah sadar sendiri apa yang mesti saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Itu lebih enak. Kalau saya alami kemarin, lebih suasana kelas lebih kondusif dibandingkan kita di kelas kamu sama langsung marah-marah ya, kita buyar langsung semuanya. Jadi yang kelas ini adalah sudah dijelaskan tadi oleh Pak Aris, merupakan bentuk-bentuk nilai kebajikan universal yang kita kembangkan, yang merupakan dasar untuk mewujudkan budaya positif. Karena polanya semua hal-hal positif harus dibiasakan. Dasarnya kebiasaan positif. Ketika sudah menjadi kebiasaan positif, akan menjadi karakter baik. Betul kata Bu Ida katakan, semua itu kita tidak bisa membuat karakter, tapi kita adalah menguatkan karakter. Setiap anak itu, kita pun demikian dulu ketika kecil, kita punya sisi white and black, punya sisi positif dan negatif. Nah, tugas guru kita nggak bisa hapus sisi kita, nggak bisa, tapi kita menguatkan sisi-sisi positif dari anak-anak. Nah, dengan cara ini, mereka keyakinan, kita kuatkan mereka. Sehingga ketika kuat, tebalkan, lama-kelamaan sisi yang kurang baik dari anak-anak akan lama-kelamaan pudar. Tidak hilang, tapi pudar. Akan lebih sering menjadi karakter baik. Ketika suatu komunitas sekolah, semua menjadi karakter baik yang konsisten dilakukan, akan menjadi disiplin positif. Dampak muara akhirnya adalah budaya positif. Nah, itulah muara dari hari ini. Dari awal Bu Widya sudah sampaikan disiplin positif sampai muaranya ke budaya positif. Yang salah satunya dapat kita lakukan untuk mengembangkan itu adalah dengan restitusi. Baik, demikian Pak Ibu yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang pas, jadi mohon berbagi teman-teman di sini semuanya mungkin bisa sharing pengalaman nanti. Ada hal yang kurang pas kami paparkan, kami silakan. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan ke sesi diskusi. Terima kasih. Jadi kita berikan aplaus. Kami peserta CGP sudah menyampaikan diseminasi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang masih mendampingi kami di sini, dan Bapak Ibu semua peserta masih juga dengan setia mendampingi kami di sini. Nah, untuk sesi terakhir adalah apakah ada dari Bapak Ibu yang mau sharing daripada diseminasi ini? Kami persilakan.
Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Ya, Pak Mul Mungkin mau bertanya Bu Jen. mau bertanya nggih. Silakan Pak Mul. Calon CGP angkatan 9. Mungkin tadi saya tertarik dengan yang disampaikan sama Pak Setiawan. Kita juga waktu itu pernah ikutin kegiatannya Pak Yuda terkait dengan posisi guru sebagai teman. Jadi kan posisi guru sebagai teman itu ada positifnya, jadi positif, ada positifnya ada negatifnya kita soal. Kemudian yang paling baik seperti Pak Setiawan sampaikan itu baiknya ada di posisi guru sebagai manajer. Mungkin kalau saya pribadi merasakan ketika saya jadi wali di sini ataupun di sekolah sebelumnya, ketika saya posisikan sebagai teman itu positifnya banyak saya dapat. Jadi mereka yang ikutin aturan yang saya kita sepakati di kelas gitu. Tapi seperti yang Pak Setiawan sampaikan di depan tadi, mungkin mandirinya kurang, mengambil keputusan mungkin harus semuanya harus ke wali dulu seperti itu Pak Setiawan. Baiknya bagaimana sih Pak Setiawan biar dari posisi ke teman itu, kalau menurut saya pribadi Pak Setiawannya mungkin masih tetap di posisi teman, tapi bisa dikombinasikan dengan posisi sebagai manajer. Bagaimana sih tahapannya baiknya seperti itu? Terima kasih Pak Setiawan. Tepuk tangan. Pertanyaan dari Pak Mul. Silakan Pak Komang langsung menanggapi. Terima kasih dari Pak Mulyadi pertanyaannya. Jujur pribadi saya juga sangat tertarik dengan cara Pak Mulyadi di sini ya. Jadi terlihat sekali lah. Jadi sangat dekat dengan anak-anak. Tentang posisi teman Pak Mulyadi, saya tidak mengatakan ini kurang baik ya. Ini baik Pak. Buktinya dia bisa berhasil membentuk identitas siswa. Nah, kita memang diharapkan sebagai manajer. Dan yang saya baca, posisi manajer dia bergerak dari teman, posisi teman dan pemantau Pak. Jadi ketika kita terbiasa sebagai posisi manajer, kemudian sebagai posisi pemantau, kita akan secara nggak langsung juga bergerak posisi ke manajer. Jadi basic dari manajer sebenarnya teman dan pemantau. Nah kemudian karena ketika Bapak ini sampaikan dia punya kelemahannya, dia efek semu Pak, efek placebo namanya, efek semu dia. Kita merasa enak sama anak-anak, dekat sama anak-anak, tapi nyatanya ketika misalkan Pak Mul pergi 3 bulan dipikir dan sebagainya, jadi anaknya bisa kehilangan dia gitu. Jadi seakan Pak Mul ke sana, anak-anak tolong ini sapu, Bapak Mulyadi seperti itu jadinya. Ada dampak semu yang kita nggak lihat, tapi sebenarnya ada. Misalkan saya Pak Ali ke sana, ini PH itu siapa walinya Pak Mulyadi, tolong bersihkan ogah-ogahan. Jadi aku datang, tolong bersihkan siapa Mul seperti itu. Terkadang dampaknya demikian. Nah, jadi ada efek semu di sana, kemandiriannya dan menentukan solusinya itu yang kurang. Dampaknya bagaimana? Jadi karena Pak Mulyadi punya potensi yang luar biasa di sana, ketika dia punya masalah anak-anak curhat, lebih banyak kasih mereka untuk komunikasi Pak. Nah, dan kalau kamu yang masalah seperti ini, kira-kira solusinya apa sih? Kasih dulu mereka menyampaikan, oh seperti ini Pak. Pak Mul mendampingi, menuntut dulu. Nah, Pak Mul menguatkan kalau memang pas kita rasa sebagai pengalaman kita orang dewasa itu kuatkan Pak. Demikian jadinya. Jadi dia tak akan merasa ketergantungan Pak Mulyadi. Itu sih yang perlu yang saya sampaikan, bagaimana nanti Pak Mul bisa mengarah ke posisi manajer. Saya yakin secara langsung Pak Mul juga selaku wali kelas juga pasti punya data juga kan. Nah, Pak Mul juga memantau juga sebenarnya, tapi Pak Mul nggak rasakan gitu. Atau mungkin Pak Mul pernah mengalami mungkin siswanya curhat, nah Pak Mul mendampingi, menuntut mereka dapat solusi, dia lebih kuat karakternya. Secara tak langsung Pak Mul sudah melaksanakan sebagai posisi manajer, sudah melaksanakan segitiga restitusi. Cuma Pak Mul mungkin termindset karena sudah terbiasa, oh saya sebagai teman. Tapi sebenarnya bisa jadi Pak Mul sudah sampai posisi manajer, cuma belum konsisten, cuma belum rutin dilakukan. Demikian Pak Mul, semoga bisa diterima. Atau mungkin kita akan balik dari Pak Aris, silakan ke Bu. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Pak Mulyadi, di mana sesuai yang disampaikan dari Pak Setiawan itu terkait dengan posisi kontrol sebagai guru. Nah, jadi yang sesuai disampaikan oleh Pak Setiawan tadi kan ada 3, sebagai manajer, pemantau, dan teman. Nah, posisi kita sebagai guru itu memang benar yang disampaikan oleh Pak Setiawan itu adalah sebagai manajer.
Kenapa? Karena posisi manajer itu merangkul atau merangkul keduanya. Sebagai pemantau iya, sebagai teman juga bisa. Dalam hal ini posisi manajer itu juga bisa menguatkan watak atau karakter siswa tersebut. Itu kalau kita lihat dari hasilnya. Kalau juga dikaitkan dengan dunia dunia berkualitas, murid itu akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif karena posisi kita adalah sebagai manajer. Sedangkan kalau posisi kita sebagai teman itu akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, itu dikatakan sebagai teman. Beda halnya dengan posisi manajer. Jadi keduanya itu merangkul dia sebagai teman bisa, sebagai pemantau sangat bisa. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak Mulyadi. Terima kasih. Bagaimana Pak Mul? Bisa diterima? Oke, terima kasih Pak Mul. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing atau mau memberikan masukan daripada destinasi yang telah kami lakukan. Cukup Bapak Ibu? Cukup? Saya Bapak Ibu. Oke, Silakan Pak. Jadi lah 12. Ini apa aja Pak? Berdiri Pak ya. Tolong dijelaskan ulang mengenai perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, misalnya kita punya siswa terkait dengan apa yang tadi yang segitiga institusi itu untuk menangani siswa misalnya di 10 PH 3 ada salah satu siswa bagaimana cara menangannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Pak Mustika. Jadi yang pertama adalah perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Baik, akan di Pak Haris. Silakan Pak Haris. Baik, terima kasih atas masukan dari Pak Mustika terkait yang namanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ya. Jadi kalau kita lihat keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Artinya nilai-nilai positif itu yang termasuk dalam keyakinan kelas berupa tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian memiliki komitmen, kemudian ada juga kesehatan, kemudian ada juga keamanan. Itu berdasarkan keyakinan. Kalau berdasarkan kesepakatan itu hampir mirip dengan peraturan. Jadi antara peraturan dan kesepakatan itu hampir mirip. Contohnya misalkan seperti ini, dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah yang namanya kesepakatan. Atau mungkin mengumpul tugas sesuai dengan waktunya. Itu adalah kesepakatan. Kalau keyakinan itu ada nilai-nilai universalnya seperti rasa tanggung jawab, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Begitu Pak Mustika. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau nambahkan? Terima kasih. Untuk yang kedua, bagaimana Pak Mus, sudah bisa diterima antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Saya berarti dari keyakinan kelas itu dituangkan ke dalam kesepakatan kelas. Begitu ya? Berarti membuat peraturan tertulis di kelas. Yang dituangkan dalam kesepakatan kelas. Artinya buat peraturan dulu, baru nanti akan masukkan kesepakatan itu, baru nanti akan keyakinan. Berarti bermuara pada keyakinan.
kesepakatan. Jadi begini Pak, dibuat kesepakatan dulu Pak di kelas itu, kemudian kesepakatan itu diyakini, kemudian dilaksanakan begitu Pak. Namun, nah untuk yang kedua, bagaimana menerapkan segitiga restitusi? Mungkin tiang dulu Pak ya yang menjawab. Nah, untuk menerapkan segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya Pak yang sudah dijelaskan sama Pak Komang tadi. Yang pertama yaitu stabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Saya ambil contoh adalah jika ada siswa yang terlambat ke sekolah. Jadi kita sebagai guru tadi kan sudah dijelaskan bagaimana motivasi, kemudian posisi kontrol. Nah, kalau ada siswa yang terlambat, kita tidak langsung menjas siswa tersebut memberikan hukuman. Tetapi lihat dulu apa motivasi siswa tersebut terlambat atau apa yang menyebabkan masalah sehingga terjadi siswa itu terlambat ke sekolah. Itu menstabilkan identitas. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Tekankan kepada siswa bahwa tindakan itu salah, sehingga siswa tersebut menyadari dari dalam dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak benar karena sudah menyalahi aturan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi siswa itu dia meyakini bahwa harus adanya disiplin, baik itu disiplin waktu, kemudian disiplin dalam tingkah laku dan sebagainya. Nah, kalau terlambat sekolah berarti dia sudah melanggar disiplin waktu. Nah, itu ditanyakan pada tahap 3. Nah, dengan begitu siswa tersebut akan memiliki atau akan merubah tingkah lakunya berasal dari motivasinya dari dalam diri sendiri. Besok-besok dia tidak akan terlambat lagi. Daripada kita langsung menjudge siswa tersebut bahwa memberikan hukuman, bahwa dia melakukan kesalahan, dia akan mengalami luka hatinya seperti yang dijelaskan oleh Pak Setiawan tadi. Jadi kita sebagai guru harus bisa meletakkan posisi kontrol kita di mana, sehingga mudah-mudahan dengan adanya disiplin positif, siswa akan tercapai pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah. Begitu. Gimana Pak Mus? Mungkin ada teman lain yang akan menambahkan. Silakan Pak. Yang lain, yang benar. Kalau dari tiang ya di bawah, di dasar apa ya? Oh, ya kayak istilah-istilah itu kan baru ya. Namun sepertinya praktek itu sudah biasa kita lakukan. Karena berdasarkan pengalaman yang lewat, terkadang di antara kita ya, benar yang dikatakan begitu murid terlambat langsung dibentak, mulu malas dan lain sebagainya. Ternyata sering kita salah sasaran. Ya. Berdasarkan pengalaman inilah kita sudah beberapa tahun terakhir sudah berubah drastis caranya. Teman-teman juga sudah demikian, walaupun mungkin ada beberapa oknum masih. Biasanya kalau dia sendiri pertama pasti uling dijebus atau dia pasti itu pertama. Contoh dia kalau tadi kan contohnya terlambat ya, yang pakai contoh terlambat dari mana? Itu paling penting di sana. Kemudian setelah itu baru kita tanyakan naik apa? Dia terkadang kan dia numpang dengan teman nunggu teman. Pasti lambat kalau temannya lambat dia ikut lah. Yang seterusnya bisa sampai jam sekian baru nyampe. Nah baru kita gunakan apa alasannya. Yang paling penting juga catatkan sebelumnya harus kita sudah tahu apakah mereka ini baru awal atau berulang-ulang. Anggap saja ini baru awal. Jangan sampai kita lengah kemampuan kalau baru awal memang harus didokumentasikan. Makanya disitulah di ruang pengumuman tetap dia buku dokumentasi. Karena penting sekali sebagai dasar pembinaan. Ya kan? Karena kalau di awal memang kita harus terima terus alasannya. Misalnya ban pecah, paling sering alasannya ban pecah.
kemudian hujan, bangun terlambat, motor dipakai, numpang sama teman. Kalau di awal pasti kita terima terus, ya kan? Kemudian yang sebelahnya apa ya? Nah, validasi tindakan salah. Tergantung alasan dasar dia terlambat, baru kita bisa validasi yang salahnya mana gitu. Kalau tiba-tiba pecah di jalan motor bannya kan tidak salah sebenarnya, ya kan? Tidak salah, memang terlambat datang secara aturan salah, tapi dia tidak salah, ya kan? Gitu. Mungkin yang sebelahnya apa? Menanyakan keyakinan, kurang paham juga dia. Kalau sudah situasi begitu, kurang tepatnya dia, maksudnya contohnya kan ban pecah. Kalau sudah mengalami hal begitu, kalau dia lakukan, mestinya segera konfirmasi. Karena ada grup tiket. Kalau nggak ada akses ke grup tiket, ke grup kelas kan menyampaikan ke grup tiket. Itu mestinya tindakan kalau tidak di-just menjadi kesalahan. Dan karena ban pecah kan bukan kesalahan, tapi tindak lanjut dia sudah pas, yaitu dengan mengkonfirmasi. Dan ya, dan biasa seperti itu. Nah, itu harus kita rekam. Siapa tahu besok lagi dan seterusnya. Nah, beda lagi nih. Makanya tadi di mana posisi guru? Ada berapa ya? Yang lupa, ada penghukum dan lain sebagainya, ya kan? Karena masing-masing parsial agak susah juga, ya. Kalau teori ini sangat berhasil, ya kan? Jika anak kita homogen. Ya kan? Kalau ini mutlak dilakukan karena yang terbaik pasti nomor berapa itu? Yang nomor terakhir kalau tidak salah. Manajer ya. Itu berhasil. Kalau mutlak itu saja dilakukan akan berhasil jika inputnya siswa kita homogen. Ya kan? Homogen dalam artian dia latar belakang siswa ini sudah mapan di keluarga. Karena tidak bisa sekolah sekuat apapun sekolah kalau di keluarga belum bagus, sudah susah. Gitu. Jadi kalau siswa kita sudah mapan latar belakangnya, baik mungkin dari segi pendidikan rata-rata di keluarga, dari segi penghasilan di keluarga, karena itu akan berpendidikan, kemudian penghasilan akan berpengaruh dengan pola didik di rumah tangga. Gitu. Kalau sudah itu homogen, pendidikan bagus, penghasilan bagus, pasti lebih mapan pola didik di rumah. Sehingga anak yang seperti ini gampang sekali menerapkan nomor terakhir, gampang sekali. Ya kan? Tapi beda lagi, seperti latar belakang yang banyak kita ketahui. Anak itu broken home, bapaknya entah kemana. Ada loh di sini data bapaknya tidak diketahui kemana. Ibunya nikah lagi, akhirnya dia tinggal dengan keluarganya juga keluarga berat katanya. Ayo, itu yang mana kita terapkan. Jadi penting juga kita tahu latar belakang siswa itu, ya kan? Sehingga pola-pola yang ada pilihan itu, posisi guru 6 itu terkadang yang nomor 1 pun ada cocoknya dilakukan pada tanda kutip tertentu siswa. Ada siswa yang latar belakang keluarganya keras, dan sedikit mending main bentak malah main pukul. Ada di desa-desa banyak itu, ya kan? Pokoknya situasinya ekstrim, ya kan? Kalau ini langsung kita terapkan uji yang ke-6 tidak akan berhasil, ya kan? Pasti pilih dulu, sesuaikan dulu iramanya dengan pola yang mereka hadapi sebelumnya. Baru setelah mulai ada sedikit perubahan, baru tingkatkan sampai yang pola manajer. Ya, dan yang menurut dia, ya, yang alami dari tahun 2007 di sini jadi kesiswaan, berbagai hal kita alami di sini. Ya, berbagai hal, berbagai cara, berbagai tipe peserta didik, berbagai latar belakang, yang ada yang terlalu ekstrim. Maksudnya ekstrim itu negatifnya, gitu maksudnya. Ada juga yang bagus banget, tapi kecenderungan kalau di sini
yang bagus itu maksudnya latar belakang yang seperti yang utarakan tadi, prosentasenya kecil. Disinilah letak kita yang memproteksi mereka, karena prosentase kecil ini kecenderungan akan cepat dipengaruhi oleh yang lebih ekstrim. Disinilah letaknya jelinya kita sebagai guru, terutama juga wali, bagaimana mendampingi anak-anak yang sedemikian. Oke, jadi Bapak Ibu, semua teori ini bagus, namun dari sudut pandang dia ada hal yang memang perlu kita lengkapi selain teori ini, seperti yang dia paparkan tadi, bahwa kita paling utama harus memahami dulu latar belakang anak, dan untuk bisa kita memilih di mana posisi kita sebagai guru. Ya, seperti itu, karena terkadang otak kita tercuci. Memang bagus sekali nomor 6 itu sebagai manajer, tapi kalau kita kandung concern itu saja seolah-olah paling terbaik, sedangkan yang kita hadapi jauh banget, nggak akan berhasil. Jadi polanya itu penyesuaian dulu, penyeimbangkan dulu situasi latar belakang siswa itu, baru terus kita kejar ke posisi lebih sempurna. Seperti itu. Nah, makin biar ada sisi lain, coba kita minta pendapat dari anak-anak kita yang ada di sini. Mereka kan nonton, ini guru kita kok bagus banget ini kan, harusnya kita tidak dibentak-bentak dong. Ya, gitu deh. Iya deh ya, tadi kan nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Terus kalau membentak posisi guru sebagai ini, gitu. Nah, gimana pendapat saya? Boleh ngomong. Ayo. Terutama yang dialami dia. Sharing, ya. Atau nggak harapannya seperti apa? Atau harapan. Ya, boleh, nggak apa, ngomong aja. Baik, terima kasih waktunya Bapak Ibu Guru. Di sini Michelle sebagai salah satu anggota OKA pernah tidak salah satu siswa, padahal dia salah tapi dia malah bentak balik. Kok gini gituin. Habis itu cara kita kan kakaknya salah, karena kakak salah melanggar, jadi kita berhak yang mengingatkan. Waktu itu saya catat di buku pelanggaran, saya malah dibentak. Jadi cara apa yang kita mungkin anggota organisasi katakan kepada siswa yang memiliki karakter keras seperti itu? Terima kasih. Mungkin Juni harapan yang pribadi, boleh harapan pribadinya boleh. Itu kan pengalaman dia sebagai petugas. Sekarang sebagai siswa. Juni mengharapkan guru seperti apa? Sebagai siswa loh, ya. Itu kan sebagai petugas ya. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini sebagai siswa banyak menemukan guru-guru yang pastinya memiliki cara-cara yang berbeda, seperti ada yang menghukum, membuat mereka salah, teman. Tapi yang di sini saya menyukai guru yang sebagai posisi teman, karena bisa juga menjadikan saya lebih baik dalam menghadapi semuanya. Itu misalnya bertugas, saya mau nanya tugas untuk sama guru saya, Pak, untuk yang ini bagaimana? Saya merasa kalau misalnya bertanya kepada guru lebih akrab, tapi mungkin sebagai siswa juga bisa seharusnya lebih sopan lagi kepada guru. Tapi sebagai teman juga ada, misalnya siswa mereka tuh sudah menganggap guru sebagai teman, mereka bisa semena-mena berkata kepada guru. Iya, mereka bisa seenaknya karena mereka menganggap gurunya itu sebagai teman. Jadi harapan saya tadi kan banyak ya, teman dan pemantau itu bisa menjadi satu di manajer. Harapan saya guru memang bisa seperti itu, bisa menjadi teman, pemantau, dan agar siswanya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Untuk dari saya sebagai siswa, pada saat saya belajar di kelas, mungkin dari guru-guru sudah memberikan pelajaran yang baik. Terus pas waktu ada presentasi, mungkin kan saya memberikan penjelasan, guru-gurunya menanggapi, dan pas saya menanyakan tentang pelajaran yang saya belum mengerti, mungkin waktu saya bertanya itu ragu-ragu, terus guru-gurunya juga sudah memberikan penjelasan mengenai apa yang saya tanyakan.
Enggak, rasanya tuh terhadap guru gimana gitu, enak gitu apa? Iya, Oh guru ini plak banget gitu. Enggak, maksudnya gurunya udah baik. Oke, dari sekian guru 16 kalau nggak salah minimal itu yang ada kalian persentase yang menurut kalian enak kayak sebagai teman, pokoknya bagus lah. Mana lebih banyak ketimbang yang kamu merasa saklek? Lebih banyak yang senang. Oh, itu syukurlah. Jurusan apa? Kalau kuliner. Oh, kuliner, oke. Ini kalau ada lagi mana? Apa jurusannya? Perhotelan tuh? Perhotelan lah. Mungkin kalau kita kan biasanya beda lagi ya. Beda lagi. Baik. Ya nggak apa, kita sharing aja. Karena inilah yang sebagai referensi kita untuk perubahan pola. Pentingnya, ya, diketahui oleh kalian ya sebagai peserta didik, tidak ada guru yang bermaksud negatif, itu paling penting. Cuman memang seperti katamu itu tekniknya yang berbeda. Inilah penguatan inilah akan apa namanya menyesuaikan teknik ini yang lebih pas nanti akan diterapkan ke peserta didik atau siswa. Ya kalau Pak sendiri bisa teman, bisa penghukum. Ya kan? Kalau di kelas menegaskan di sini formal. Tapi kalau di luar ya, ayo bro, ayo makan yuk biasa, itu teman. Gitu. Pinjam matanya. Tergantung situasi. Ada. Makanya posisi kita saat itu tergantung situasi yang dihadapi saat itu tergantung latar belakang juga. Ya. Jadi seperti itu bagus. Sudah ada masukan dari anak-anak kita. Ya. Ya kalau apa namanya pariwisata sepertinya 99% mereka mengatakan enjoy dengan guru-gurunya, apalagi dengan Pak Angkol lagi. Wah, kalau di TKJ Pak Angkar, wah enjoy banget itu dengan siswanya. Gitu. Oke. Ya nanti mudah-mudahan bisa juga di otomotif ya. Sekarang kayaknya udah ya. Sudah enjoy kita pakai. Malah mungkin sudah semuanya sudah enjoy sekarang. Oke. Nah, mudah-mudahan harapan kita dari segi teori-teori yang ada sudah kita resap, kita akan sesuaikan situasinya. Mudah-mudahan lebih cepat progresnya bisa diterapkan dengan baik, kita bisa mendapatkan posisi yang terakhir itu. Karena itu yang utamanya di ke depannya. Seperti itu sahabat yang silakan. Terima kasih Pak atas sharingnya. Baik Bapak Ibu, karena semua sudah dipaparkan, kemudian diseminasi ini sudah sesuai waktunya juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang masih dengan setia mendampingi kami, dan mohon apabila ada kegiatan seperti ini lagi agar partisipasinya juga Pak tidak tertutup sampai di sini. Baik, untuk berikutnya mari kita mengucapkan para mesanti, semoga kita bisa melaksanakan disiplin positif ini pada sekolah yang kita cintai. Kita aturkan para mesanti. Om Gimana TBS? Media positif kolaborasi calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Manggis Kabupaten Karangasem. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara hari ini. Akhir kata kami tutup dengan para mensanti. Om Santi 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 Om. Foto bersama ya.